Manisnya coklat itu bukan keajaiban. Keajaiban justru ada di momen saat ia masih pahit. Jauh sebelum jadi camilan favorit dunia, dia hanyalah biji kecil yang bahkan rasanya membuat orang meringis. Tapi justru dari rasa pahit itu, cerita terbesar bermula. Pohon kakao punya nama ilmiah, Theobroma kakao. Akar katanya dari bahasa Yunani, Theo artinya dewa. Broma artinya makanan. Ya, makanan para dewa. Buahnya tumbuh bukan di ujung ranting, tapi langsung menempel di batang. Di dalamnya ada sekitar 20-40 biji yang terbungkus lendir manis asam bernama pulp. Dan lucunya, biji ini belum mengandung rasa coklat sedikit pun. Tak ada manis. Tak ada aroma coklat yang khas, yang ada hanya getir yang luar biasa. Dan disinilah, untuk pertama kalinya, sains dan alam mulai bekerja sama. Biji kakao difermentasi selama 5-7 hari. Bukan direndam bahan kimia, bukan disulap di pabrik modern, tapi oleh meklek-meklek mikroskopis yang tak terlihat mata. Ragi mulai memecah gula pada pulp. Bakteri asam laktat menurunkan tingkat pahitnya yang ekstrem. Lalu, bakteri asam asetat menaikkan suhu, mematangkan bakal rasa di dalam biji. Di phase inilah, aroma coklat pertama kali lahir. Kalau tahap ini dilewati, coklat selamanya akan pahit dan datar. Menarik kan? Ternyata bahkan coklat pun butuh masa tidak enak dulu. Baru dia pantas jadi sesuatu yang manis. Setelah fermentasi selesai, biji-biji ini dijemur di bawah matahari. Tujuannya bukan sekadar supaya kering, tapi untuk menghentikan fermentasi di titik yang paling tepat, mengunci aroma, dan menstabilkan rasa. Kalau kurang kering, jamur bisa tumbuh. Kalau terlalu kering, aromanya justru hilang. Di sini, coklat mengajarkan kita sesuatu. Segala yang baik itu butuh takaran yang pas, bukan sekadar durasi yang lama. Biji yang sudah siap, kemudian dipanggang. Sama seperti kopi, panasnya bukan untuk membakar, tapi untuk membangunkan aroma-aroma tersembunyi di dalamnya. Setelah itu, kulit tipisnya dipecah, menyisakan cocoa nibs. Inilah yang kemudian digiling tanpa henti sampai menjadi cairan kental bernama cocoa liquor. Tenang, ini bukan alkohol, tapi pasta coklat murni, awal dari semua produk coklat yang ada di dunia. Dari sini, nasibnya bisa terpisah menjadi dua takdir. Lemak kakao yang kita kenal sebagai cocoa butter atau bubuk kakao alias cocoa powder. Dan ketika keduanya dipertemukan kembali di tembak gula dan kadang susu, maka terbentuklah karakter coklat yang kita semua kenal dan cintai. Tapi tunggu, coklat belum selesai. Ada proses bernama kencing, cocklet diadek. Dipijat, diputar terus-menerus selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Ini bukan karena kurang kerjaan, tapi karena di tahap inilah tekstur dihaluskan, rasa asam yang tajam dikikis, dan aromanya diperdalam. Di sini, coklat sedang belajar untuk menjadi lembut. Lalu, ia masuk ke proses bernama tempering. Suhunya dinaikkan, diturunkan, lalu dinaikkan lagi dengan presisi. Ini bukan aturan sembarangan. Ini adalah titik sains paling presisi dalam dunia coklat. Tujuannya, supaya coklat nanti mengilap cantik, patah dengan sempurna saat digigit, dan yang paling penting, meleleh mulus di lidah, bukan di tanganmu. Barulah setelah itu, ia dicetak dan didinginkan. Jadi, coklat tak pernah bermula dari manis. Rasa manis hanyalah hadiah. Setelah ia melewati panas, waktu, tekanan, dan kesabaran yang luar biasa. Dia difermentasi oleh mikroba, dipanggang oleh api, diaduk oleh kesabaran, dan disempurnakan oleh detail. Dan pada akhirnya, dia mengajarkan kita hal yang terpenting.
Rasa terbaik dalam hidup ini bukanlah yang instan, tapi yang ditempa oleh proses yang panjang. Kamu mungkin sedang ada di fase pahitmu hari ini, merasa ditekan, dipanaskan, atau diaduk. Tapi siapa tahu, itu hanyalah proses fermentasimu sebelum kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena setiap rasa punya cerita. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.